Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang jujur saja sering banget bikin pusing kepala teman-teman di dunia pengadaan barang dan jasa. Kita akan membedah ekosistem yang lumayan kompleks soal harga perkiraan sendiri, atau biasa kita sebut HPS, khusus untuk konsultan perancangan konstruksi. Tujuan kita hari ini cuma satu, menyusun panduan yang benar-benar aman dari risiko audit. Yuk, langsung kita mulai. Oke, coba kita renungkan sebentar. Pertanyaan pertama, dan mungkin yang paling krusial buat Anda saat ini adalah, apakah HPPS perancangan di instansi Anda itu sudah pasti aman dari temuan audit? Atau, jangan-jangan dokumen yang sekarang ada di laci meja Anda itu sebenarnya menyimpan bom waktu? Mari kita cari tahu. Untuk menjawab itu, kita sudah siapkan agenda yang terstruktur banget hari ini. Kita akan mulai dari paradigma baru perancangan konstruksi, lalu fondasi regulasi dan kebutuhan, masuk ke anatomi perhitungan HPS, lanjut ke skema kontrak dan pembayaran, dan terakhir, mitigasi resiko lintas tahun. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradigma baru perancangan konstruksi. Di sini, kita harus banget nih meninggalkan mindset lama dan beralih ke praktek-praktek terbaik. Anda tahu nggak, jebakan terbesar dalam dunia pengadaan tuh seringkali muncul karena kita masih pakai definisi yang udah usang. Dulu kan kita sering banget ya, nyampur adukin istilah perencanaan dan perancangan. Padahal kalau kita merujuk ke PP nomor 22 tahun 2020, batasan itu jelas banget. Perencanaan itu sifatnya lagi ke makro, kayak studi kelayakan atau AMDAL. Nah, sementara perancangan yang jadi fokus utama kita hari ini, itu adalah pekerjaan yang benar-benar teknis. Kita bicara soal perhitungan struktur, desain detail, sampai spesifikasi teknis. Beda banget kan? Dan justru karena sifatnya yang sangat teknis tadi, tolong banget, mulai sekarang lupakan paradigma lama yang selalu ngunci biaya desain pukul rata di angka 5% dari anggaran fisik konstruksi. Paradigma 5% ini, jujur saja, udah mati. Malah, ini bisa jadi bumerang yang sangat berbahaya kalau Anda masih nekat memakainya saat berhadapan dengan auditor hari ini. Lanjut ke bagian 2, fondasi regulasi dan kebutuhan. Saatnya kita menyusun cetak biru berdasarkan aturan yang paling mutakhir. Nah, ini dia kotak perkakas alias toolkit regulasi yang wajib banget dipegang oleh setiap pejabat pembuat komitmen sebelum mulai ngitung angka sepeser pun. HPS Anda itu ibarat bangunan. Kalau disusun tanpa fondasi aturan ini, sebut saja PP 22 tahun 2020 untuk definisinya, lalu SEPUPR nomor 7 tahun 2024 buat susunan tim ahli, sampai ke Kemenpu soal standar remunerasi, wah HPS Anda bakal rapuh banget. Gampang banget dipatahkan sama auditor manapun. Jadi pastikan aturan-aturan ini jadi pegangan utama Anda. Satu hal yang menarik dan harus kita cermati dari panduan SEPUPR tadi adalah cara kita nerapinya di lapangan. Gini, aturan itu mungkin ngasih contoh sampai 12 posisi tenaga ahli untuk satu gedung sederhana. Tapi pertanyaannya, apa harus dipakai semua? Tentu saja tidak. Anda justru wajib banget menyesuaikan jumlah tim ini dengan kebutuhan real proyek Anda di lapangan. Kalau memaksakan masukin tenaga ahli yang sebenarnya nggak relevan, ujung-ujungnya Anda cuma bakal menggelembungkan anggaran dengan sia-sia. Dan auditor pasti bakal mencium gelagat ini. Sekarang kita masuk ke bagian 3, anatomi perhitungan HPS. Kita akan coba membedah komponen biayanya dengan pendekatan fishbone atau tulang ikan, biar lebih gampang dipahami. Oke, masuk ke fase teknis perhitungannya. Biar gampang, bayangin kita lagi nyusun kerangka fishbone untuk memetakan biayanya. Di komponen pertama, ada biaya langsung personil. Ini ngitungnya dari standar remunerasi dikalikan waktu kerja aktual. Tapi ingat ya, asumsinya itu 22 hari kerja sebulan. Dan tenaga ahli itu nggak selalu harus bekerja secara penuh waktu dari awal sampai akhir kontrak. Sesuaikan saja dengan porsi kerjanya. Terus, di komponen berikutnya ada biaya non-personil, kayak biaya tiket perjalanan, cetak laporan, atau tes tanah seperti sondir. Nah, ini hitungannya murni pakai harga pasar yang wajar. Terakhir, jangan sampai kelupaan, Anda juga wajib ngitung komponen output tambahan, seperti perhitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang minimal 45% itu, dan juga metode keselamatan kerja atau SMKK. Nah, di sini ada poin yang super krusial. Anda harus bisa tarik garis tegas antara kertas kerja dan HPS final. Rincian detail biaya personil dan non-personil yang capek-capek Anda susun tadi, itu statusnya murni cuma kertas kerja internal Anda. Sekali lagi, kertas kerja internal. Itu bukan angka yang nantinya nongol di dalam kontrak final. HPS final untuk konsultan perancangan yang masuk ke kontrak, itu bentuknya adalah total nilai keseluruhan yang berbasis keluaran, alias lump sum. Langsung aja kita bahas penerapannya di bagian 4. Skema kontrak dan pembayaran, khususnya untuk kontrak lump sum yang berbasis output.
Jadi gini, begitu kita masuk tahap eksekusi, karena kita pakai kontrak lump sum, cara bayarnya juga beda. Pencairan dana itu sama sekali nggak dilihat dari seberapa sering konsultan nongkrong di kantor Anda tiap hari. Pembayaran itu murni dipicu oleh selesainya tahapan-tahapan ini secara berurutan. Mulai dari tahap konsepsi, lalu lanjut ke prarancangan, terus pengembangan, sampai akhirnya jadi rancangan detail. Begitu produk rancangannya jadi dan disahkan, baru deh pembayarannya bisa dicairkan. Perhatian sebentar, saya harus ngasih peringatan yang lumayan keras di sini. Tolong, jangan pernah sekalipun masukin rincian biaya harian personil maupun non-personil tadi ke dalam draft kontrak lump sum final Anda. Kenapa? Karena kalau Anda cantumkan, ini bakal bikin auditor bingung. Mereka bisa-bisa mengira kontrak Anda itu basisnya waktu, dan ujung-ujungnya Anda bakal dituntut buat nunjukin tumpukan invoice harian dan nota pembayaran tol. Wah, itu sih nyari penyakit sendiri, bikin ribet untuk hal yang sebenarnya sama sekali nggak perlu. Terus, gimana postur pencairan yang ideal? Pembagian yang wajar dan proporsional itu kira-kira begini. 80% dari total anggaran itu dibayarkan saat si konsultan udah beres merampungkan semua produk rancangan dari tahap A sampai D tadi. Terus, 5% kita tahan dulu untuk masa pendampingan saat tender proyek berjalan. Nah, sisa 15%-nya baru dibayarkan secara bertahap selama konsultan melakukan pengawasan berkala sewaktu fisik gedungnya lagi dibangun. Jelas dan rapi kan? Oke, kita masuk ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, mitigasi resiko lintas tahun. Fokus kita di sini adalah mengamankan keuangan negara, apalagi pas proyek ngalamin penundaan. Kita semua tahu ya, realita di lapangan tuh nggak selalu mulus. Tapi sebelum kita bahas soal proyek yang molor beda tahun, kita harus cek dulu kewajaran harganya. Kalau kita pakai indikator buku biru dari Permen PUPR, polanya tuh jelas banget. Makin raksasa nilai konstruksi fisiknya, persentase honor konsultan perancangannya justru bakal makin mengecil secara alami. Misalnya nih, fisik proyek Anda 100 miliar, angka desain di kisaran 3% itu masih wajar. Tapi kalau fisik proyeknya udah menembus 1 triliun, persentase desainnya harus turun di angka sekitar 1%. Nah, kalau HPS Anda sampai menabrak batas wajar indikator ini, siap-siap aja Anda wajib punya justifikasi teknis yang mungkin tebalnya ngalah-ngalahin kamus. Nah, sekarang kita ketemu pertanyaan klasik di lapangan yang paling bikin deg-degan. Bisa nggak sih konsultan perancangan itu kita bayar full 100% di akhir tahun ini, padahal tahapan tender sampai pembangunan fisiknya baru mau dieksekusi di tahun depan? Pasti sering kan ketemu kasus begini? Tolong catat baik-baik solusi strategis ini ya. Jangan pernah nekat main bayar 100% di depan meskipun pihak penyediaan menawarkan jaminan bank sekalipun. Kenapa nggak boleh? Ya karena kepastian tender dan anggaran fisik tahun depan tuh belum tentu turun. Solusi amannya gini, Anda bayarkan saja 80%-nya sesuai dengan prestasi produk perancangan yang memang sudah benar-benar selesai dan diserahkan. Terus sisa 20% untuk tender dan pengawasan gimana? Nah, akali dengan mengikat sisanya menggunakan kontrak payung atau umbrella kontrak. Atau Anda bisa pakai kontrak bersyarat untuk tahun anggaran berikutnya. Cara ini brilian banget, karena selain nyelamatin uang negara, Anda juga nggak perlu pusing-pusing ngelakuin tender ulang nantinya. Pada akhirnya, semua jurus teknis yang panjang lebar kita bahas tadi itu bermuara ke satu aturan emas, aturan mutlak dalam dunia pengadaan. Kita membayar atas prestasi, bukan sekedar janji. Jadikan kalimat ini sebagai perisai utama Anda pas mau ngambil keputusan pembayaran. Prinsipnya sederhana kok. Kalau belum ada wujud kerjanya, jangan pernah keluarkan uangnya. Sebagai penutup, coba deh saya tantang Anda buat ngecek lagi dokumen di meja kerja Anda sekarang. Apakah fondasi perhitungan HPS Anda hari ini udah benar-benar cukup kokoh buat nahan gempuran uji audit besok? Atau jangan-jangan tanpa sadar Anda masih merakit bom waktu karena belum mau beranjak dari paradigma usang? Jadi, buruan periksa lagi kertas kerja Anda, pertajam justifikasinya, dan amankan proyek Anda. Terima kasih banyak sudah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa lagi, dan mari kita terus belajar untuk mewujudkan pengadaan yang lebih profesional, akuntabel, dan pastinya aman dari audit.